Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia perfilman tanah air kembali berduka atas kepergian aktor senior Wawan Wanisar, pemeran Pierre Tendean dalam film G30 SPKI. Almarhum meninggal dunia pada 29 Maret 2021 kemarin pukul 13.45 waktu Indonesia Barat di usianya yang ke-71 tahun. 3 minggu terakhir ini, almarhum sempat mengeluhkan sakit gatal pada istrinya tanpa ada penyakit serius dan justru meninggal dunia saat berada di kamar mandi. Mendapati almarhum sudah tiada, sang istri yang begitu terpukul sontak berteriak. Dan tepatnya 30 Maret kemarin, sang istri dan ke-7 anak-anaknya serta keluarga besar mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tajur Halang Bogor, tak jauh dari tempat tinggalnya. Maka seperti inilah momen duka dan air mata saat keluarga memakamkan almarhum Wawan. Jongkoknya bareng. Bareng. Dicemplok satu, Bang. Cemplok. Ada tanda-tanda, enggak ada tanda-tanda. Pagi masih biasa dia gunting kuku, ya. Makan siang jam 1 masih makan. Jadi nggak ada tanda-tanda sama sekali. Dia mau pergi istilahnya ya. Nah, cuman apa ya? Cuman dia kayak gimana? Habis makan, Mama mau ke kamar mandi katanya. Gitu. Oh iya. Kenapa mau buang air katanya. Udah. Saya tinggal ke belakang kan. Terus saya pikir kok lama banget ya di kamar mandi. Saya bilang kayak gitu. Pas di kamar mandi. Pak, kok lama banget sih Pak di kamar mandi? Kan udah tengkurap dari klosetnya, tengkurap dari kloset tuh, gitu. Ya, saya sendiri di rumah kan nggak mungkin saya angkat kan. Saya cuma bilang, Papa bangun. Saya cuma menterak-menterak gitu aja. Akhirnya karena saya nggak kuat, saya larilah ke tetangga. Tolong. Saya larinya cuma tolong karena saya sendiri kan di rumah. Iya. Ada apa Ibu? Bapak. Padahal pulang dengan baik. Iya, Bapak. Udah habis pas begitu. Udah Pak, ini maaf Ibu, Bapak udah nggak ada. Ya menteriaklah saya. Yang ada. Ya alhamdulillah dia jalannya cepat banget ya. Satu tidak lagi tidak nyusahin. Dan lagi alhamdulillah sampai yang mandiin bilang dengan sendirinya itu udah nggak ada kotorannya pas dimandiin. Mungkin dia udah menyiapin dirinya dia buat bersih. Kukunya dia udah dipotong sendiri gitu. Saya rasa ya begitu ya, begitulah mungkin dia mau jalannya begitu, dia bersihin dirinya dulu gitu. Kalau kronologisnya memang almarhum tuh sakit dari 2016. PPOK, jantung sama gula darah. Tapi nggak pernah anfal. Jadi kehidupannya tuh normal dari 2016 tuh sampai akhir hayatnya normal. Maksudnya nggak pingsan, nggak koma, nggak dirawat di rumah sakit. Terus juga aktivitas normal banget ya ke kamar mandi, makan tuh biasa gitu pakai baju. Nah, sampai terakhir itu kemarin nggak tahu almarhum ke kamar mandi, terus ibu kebetulan lagi di rumah itu lagi nyuci, tahu gitu kalau almarhum lagi kamar mandi. Sempat nanya sih, Pak, dari kamar mandi. Nah, ibu tuh denger kayak orang dehem gitu. Di pikiran ibu, lagi ngeden lah istilahnya gitu kan.
udah biasa aja. Terus saya nyuci, kok nggak keluar gitu loh. Panggil pa, pas buka itu udah di bawah gitu. Jadi mungkin banyak yang menganggap bahwa almarhum tuh jatuh dulu kamar mandi terus dibawa ke rumah sakit, enggak gitu. Tapi kalau menurut ibu, jatuh di kamar mandi, minta tolong anaknya, nggak ada, bawa cuman putih ya Bud, sama yang paling kecil, minta tolong tetangga cek udah nggak ada. Itu posisi. Jam 1.45 ya Kak? 1.45. Iya, kebetulan yang ada cuman di rumah dia doang nih sendiri nih. Yang lainnya baik ada di luar semua. 71 Desember kemarin tuh 71. Dia 71 ya bulan lah. 71 3 bulan. 3 bulan. Kami anak-anaknya sepakat gini. Karena kita pemakaman ini namanya makam bunut di daerah Kalisuran, kebetulan dekat rumah. Dengan alasan apa? Biar dekat sama istrinya. Kalau mau ziarah atau apa lebih dekat gitu kan. Ya mungkin kalau jalan kaki atau naik motor gitu. Kita juga kalau jauh takutnya nanti pas istrinya mau ziarah atau kangen sama suaminya kan, takutnya anak-anaknya mungkin lagi ada di luar, nggak ada yang bisa nganter gitu, kasihan. Kepergian almarhum Wawan Wanisar meninggalkan duka yang begitu mendalam bagi keluarga. Tidak ada tanda-tanda beliau akan pergi secepat itu. Bahkan almarhum tidak memberikan firasat apapun sebelum pergi untuk selamanya. Namun, menurut pengakuan salah satu anaknya, sebelum meninggal dunia, ia sempat bermimpi berkumpul bersama almarhum dan keluarga besar menjelang bulan Ramadan tiba. Namun sayang, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, almarhumah Wawan Wanisar telah lebih dulu berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Dia sosok suami yang sayang banget sama saya. Pagi, setelah habis makan pagi, dia sempat gini. Semalaman tuh, saya malam Senin, dia kok gatelan. Dia minta saya usapin, saya nggak tidur sama sekali. Terus saya tidur, jam 9 pagi, saya lagi tidur, dia keluar. Dia bilang gini, langsung dia bilang, dicium saya. Oh, papa belum makan jus ya, saya bilang gitu. Udah, dia diam aja. Udah saya buru-buru bikin jus. Dan pernah waktu ke rumah sakit, dia sempat begini di dokter, saya sedih. Kenapa? Lihat istri saya kok capek deh ngurusin saya. Kan saya kaget ngomong begitu. Masa dibilang katanya saya capek. Dia sayang keluarga. Dia sayang banget, sayang. Dan tidak pernah megang uang syuting. Gak pernah pegang uang syuting. Yang penting disediain jinggo. Kan jinggo, ya kan? Benar. Yang penting begitu, yang penting jinggo papa jangan kurang ya. Gak pernah dia megang uang. Nggak ada. Nggak ada pesan apapun. Iya, nggak ada ngomongin apapun gitu. Lagian juga kami anak-anaknya juga walaupun apa ya, dalam keadaan sakit, kita nggak menyinggung apapun lah gitu. Kita cuman berharap anak-anaknya bahwa almarhum itu sehat. Physically sih sehat. Maksudnya penyakit bawaan itu kayak jantung sama PPOK itu nggak yang buat beliau tuh anfal gitu loh. Normal, semuanya normal. Menurut firasat nggak Kak? Nggak ada sih, cuma dimimpiin aja 2 minggu lalu sebelum, kebetulan saya tinggal di Bali, jadi 2 minggu sebelum balik ke Jakarta udah dimimpiin. Tadinya mau bilang sama adik saya mau ke papa hari Jumat, jadi nggak sempet. Gitu aja sih. Kamu dimimpiin nggak? Ya dimimpiin juga 3 hari terakhir. Mungkin itu tanda-tanda papa juga ya. Mimpinya ya datang aja, kita kumpul terus ngobrol-ngobrol seperti biasa gitu. Karena kan harapan kita juga tahun ini sebenarnya pengen bisa lebaran bareng ya. Cuma Suruh kita akur, bersaudara, jangan ada permusuhan, jangan istilahnya apa ya, uang nggak ada saudaranya, itu nggak ada, itu istilah seperti itu. Kita disuruh akur.
Itu aja sih yang diinginkan sama almarhum. Mohon dimaafkan segala salah dan hilaf Papa. Mohon doanya semoga Papa diberikan tempat terbaik, lapangkan kuburnya, dirahmati, diridhoi, dan insya Allah Papa bisa bertaubat. Semasa hidup, nama Wawan Wanisar mulai dikenal publik ketika ia memerankan tokoh pejuang dalam film kolosal G30 SPKI. Karirnya di industri perfilman semakin melesat naik setelah ia berhasil membintangi sejumlah film layar lebar lainnya. Wajahnya pun kerap muncul menghiasi layar kaca saat ia membintangi sejumlah sinetron. Sosoknya yang tegas dan memiliki prinsip yang kuat memberi kesan yang begitu baik di mata sahabatnya. Selain itu, di keluarga, beliau dikenal sebagai sosok ayah, suami yang begitu menyayangi keluarganya. Kalau sosok ayah seperti apa? Kalau buat saya pribadi sih, a good father, a good husband, a good friend. Orangnya lucu. Ya, saya sama orang tua itu apa ya? Kadang suka kayak temen itu berantem kecil lah istilahnya, maksudnya bukan berantem kurang ajar gitu kita. Makanya satu hal yang saya ngerasa biar bagaimanapun si anak tuh kok ngerasa bersalah banget, beliau nggak ada, ya Allah, sering berdebat hal-hal kecil gitu yang saya sama almarhum tuh ya gitulah, akrab banget gitu, semua sih anak-anaknya. Tapi kalau dibilang mungkin saya yang karena paling tua kali ya, agak sedikit ngeyel lah gitu. Saya pribadi sama adik-adik saya mendoakan yang terbaik buat apa, insya Allah. Saya juga bersaksi orang tua saya orang baik, insya Allah Allah ridho, Allah tempatkan yang terbaik. Kabar pertama kali kemarin sore saya mendapatkan info dari Mas Adi ini, ya kan. Dan saya juga kaget juga karena dia tidak ada sakitnya sama sekali. Tidak ada sakit. Dan kebetulan saya juga dekat sini, Sentul ya. Jadi tadi malam sebetulnya saya harus kemari, tapi karena ada sesuatu hal yang nggak bisa kemari. Selama mengenal beliau ini, dia adalah orang yang disiplin ya, dan ingin berbuat sesuatu yang baik. Tapi ya memang ya dinamika, kebetulan kami satu organisasi ini semuanya ini di Parvi. Ya ada gesekan, dan saya termasuk orang yang sama dia itu kadang-kadang kurang begitu cocok ya. Sampai dalam situasi sekarang ini dia ada di blok sana, saya di blok mana gitu. Tapi buat kami itu adalah sebuah dinamika ya, organisasi. Ada saat-saatnya, dan dia berusaha menjadi orang tua. Kalau saya kadang-kadang berusaha untuk jadi tetap 40 terus ya kan, masih ya gitulah kira-kira yang bisa. Dan satu hal yang paling penting bahwa dia sangat mengesankan untuk bermain dalam film G30 SPKI itu kan, sebuah film yang monumental ya, itu wah, luar biasa. Itu Bapak Pierre Tendean. ya, itu memang betul-betul tidak semua orang ya dapat kesempatan begitu. Dan selanjutnya juga dia bermain dalam film apa aja juga dia bagus ya. Nagamonar ya. Almarhum ini juga kan banyak saran-sarannya, dan dia selalu tidak ingin kesana kemari, dia harus selalu menempatkan diri orang yang di tengah-tengah. Dia selalu ingin mendamaikan, itu yang saya tahu. Buat sahabat kami Sarwani Jelani yang lebih dikenal dengan Wawan Wanisar, kami ikut berdoa, doakan seluruh keluarga besar Parvi, baik yang belum hadir di sini, yang tidak sempat hadir, pasti semua mendoakan supaya husnul khotimah, amin, diterima di sisi Allah.